Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam 2 malam dini hari. Ada beberapa pertanyaan dari para sahabat misteri, yang nanya-nanya tentang gimana sih Ki cara mengetahui karakter orang gitu, atau bisa sedikit tahu tentang sifat-sifat orang melalui simbol-simbol, ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga bisa menjadi satu gambaran untuk bisa dibaca. Sejak dulu ajaran para leluhur dari Jawa, Sunda, dari suku-suku yang ada di Nusantara, itu memang intinya sama, hanya cara penyampaiannya dan simbol-simbolnya tentu berbeda sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Saya pengen kasih sedikit pengalaman yang saya pelajari, simbol-simbol dari sifat seseorang yang mewakili karakter dan sifat orang tersebut. Dan biasanya ditandai dari hari lahir, ada tanggal lahir, dan simbol-simbol atau gambaran atau bisa menjadi satu ciri khas tersendiri yang bisa memaknai dan bisa dibaca oleh orang-orang yang mempelajarinya. Saya ingin coba masuk dulu dari hal yang termudah, yaitu dari hari lahir dan simbolnya apa aja. Hari lahir Minggu, Senin, Selasa, Rebo sampai dengan Sabtu. Nah, untuk yang lahir di hari Minggu ini simbolnya mega, ya. Hari Senin bunga, Selasa api, Rabu daun, Kamis angin, Jumat air, dan Sabtu bumi. Nah, apa sih sesungguhnya simbol-simbol itu dan bermakna apa saja? Lahir di hari Minggu itu tadi simbolnya kan mega, ya. Mega itu ada di atas. Mega itu awan, ya, ada di atas, dan jarang sekali ada mega yang turun di bawah, itu jarang sekali. Makanya biasanya yang mempunyai simbol mega ini cenderung lebih keras dan ingin selalu di atas. Nah, apakah itu baik? Baik untuk orang tertentu yang memang lahir hari itu, karena meskipun dia selalu merasa dirinya akulah yang lebih tinggi, akulah yang harus selalu di atas, punya keangkuhan dan punya percaya diri yang cukup hebat, akan tetapi selain di hari Minggu, dia lahir di jam berapa, minggunya minggu apa, itulah yang akan menjadi pelengkap kekurangan dari sisi sifat dan karakter orang tersebut. Jadi kalau yang di hari Minggu itu punya karakter memang sangat optimis orangnya, dan selalu merasa akulah yang paling tinggi gitu. Jadi memang sedikit angkuh tetapi memang percaya diri itu. Lalu sifat yang berikutnya yaitu di hari Senin. Hari Senin itu simbolnya bunga, ya. Kita bisa lihat bunga itu mempunyai keindahan yang mempesona, harum, dan kalau udah mekar itu mewanginya bisa menebar kemana-mana. Namun bunga itu juga makhluk hidup yang tentunya bisa layu,
bisa berkembang, bisa mati, bisa tumbuh, dan itu menjadi simbol untuk orang yang lahir di hari Senin. Orang yang lahir di hari Senin cenderung dia selalu ingin terlihat mempesona. Meskipun dia punya sifat pendiam, akan tetapi terkadang dia sangat bisa membantu orang lain dan lingkungannya menjadi riang kembali ketika orang-orang tersebut membutuhkan satu energi yang membuat dia semangat dalam hidup karena keterpurukan dan masalahnya. Dan orang yang lahir di hari Senin ini punya karakter yang punya jiwa sosial yang tinggi, punya kecenderungan untuk memberikan apa yang dia punya gitu. Jadi terkadang orangnya lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, akan tetapi apakah itu sebuah kekurangan atau kelebihan? Hari Seninnya itu nanti dibarengi lagi hari Senin apa, misalkan Senin Pon, Wage, Kliwon, itu juga ada sifat dan karakter yang bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan orang yang lahir di hari Senin. Lalu berikutnya hari Selasa. Hari Selasa itu simbolnya api. Dan apinya berwarna kemerahan, seperti bara api. Dia punya karakter emosional yang kalau sudah tidak terbendung itu cenderung meledak-ledak. Orang tersebut memiliki energi yang cukup panas, yang ketika energi panas itu dipantik oleh api kecil, dia masih diam, namun ketika terus-terusan dipancing dengan terus-menerus membuat kesabarannya semakin terbakar, itu sekali meledak cukup bahaya. Dan orang-orang yang mempunyai sifat karakter api yang besar ini, dia punya kecenderungan semangat yang hebat, pantang menyerah, dan selalu punya solusi dalam menghadapi setiap masalah. Jadi selalu punya ide-ide baru, punya gagasan-gagasan yang inovatif, sehingga kadang dia tidak merasa dirinya itu orang yang bodoh, tapi orang yang memang tetap bersemangat seperti kobaran api gitu. Nah, itu pun jika merasa itu sebagai sifat yang tidak baik dong, karena emosiannya meledak-ledak. Dibarengi lagi, dia lahir di hari Selasa, tanggalnya berapa, jamnya berapa, Selasanya Selasa apa, Legi, Kliwon, itu nanti bisa melengkapi kekurangannya. Mungkin ketika dia dibarengi lahir di hari Rabu, Rabunya Rabu Pon, itu Rabu Pon itu orang yang punya kesabaran yang sangat tinggi, maka emosional yang meledak-ledak itu bisa ternetralisir oleh sifat kesabarannya yang tinggi. Jadi tetap Gusti Allah itu menciptakan makhluknya, manusia seperti kita itu sangat sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada hal yang negatif sebenarnya, karena hanya sudut pandang aja, karena menurut kita orang itu begini kayaknya di mata kita tuh nggak baik. Padahal ketika ada satu kekurangan yang kita tidak bisa melakukannya, kita butuh dia, gitu loh. Hanya disitulah saling membutuhkan, saling melengkapi, begitu ya. Lalu berikutnya hari apa tadi, Rebo sudah, daun
Kamis. Kamis itu angin atau udara. Orang yang lahir di hari Kamis itu cenderung sifatnya itu plin-plan, gampang terombang-ambing. Tetapi orang ini hebatnya itu dalam bermasyarakat tuh bisa kemana aja. Dia bisa masuk kemanapun gitu. Dia tidak terlalu memandang kasta, tidak terlalu memandang siapa dia. Tapi dia memang pandai masuk dan bisa membawa diri. Cuman memang dia punya sifat yang labil, yang tidak punya ketegasan karena mengikuti seperti arah angin aja. Ketika ada yang ngalor, dia ikut ngalor, ngidul ikut ngidul gitu. Jadi tidak teguh pendirian. Dan biasanya egoisnya cukup tinggi, akan tetapi dia orang yang bisa mendamaikan ketika temannya atau lingkungannya butuh saran dari dia. Dia itu biasanya bisa mengademi, bisa menyejukkan kembali orang-orang yang tadinya sudah mulai depresi. Nah, biasanya orang yang lahir di hari Kamis ini bisa menenteramkan hati dan pikiran orang lain. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, dia lahirnya di Kamis apa, nanti itu bisa melengkapi sifat dan karakternya. Lalu berikutnya hari Jumat. Hari Jumat itu hari Jumat itu simbolnya air. Karakternya dia bisa tenang, turun ke bawah. Akan tetap memenuhi rongga-rongga yang kosong yang berada di bawah sebelum mengisi yang lebih tinggi. Artinya, orang yang lahir dengan simbol air yaitu hari Jumat, orang ini cenderung rendah hati. Orang ini cenderung tenang, tetapi jangan coba-coba untuk memprovokasi dia, karena di balik ketenangannya ada satu luapan yang dahsyat ketika orang tersebut itu merasa terganggu. Dan orang yang lahir di hari Jumat ini cenderung punya jiwa spiritual yang cukup tinggi, bisa menjadi penolong, bisa menjadi orang yang dibutuhkan dalam hal-hal supranatural. Meskipun selain hari Jumat pun sama, akan tetapi di hari Jumat ini lebih berpotensi untuk lebih mendalami dalam hal spiritual dan supranatural. Dan lagi-lagi itu pun belum tentu itu menjadi satu kebaikan atau menjadi satu kekurangan. Karena Jumatnya Jumat apa dulu gitu. Ada Jumat Legi, Pon Wage gitu. Jadi itu pun nanti bisa melengkapi kekurangan dan kelebihannya. Lalu yang terakhir yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu itu simbolnya bumi. Ya, yang seperti kita ketahui, bumi ini tempat berpijaknya setiap makhluk dari Tuhan. Di atas bumi inilah kita menikmati segalanya. Dan orang-orang yang mempunyai simbol bumi, khususnya di hari Sabtu, orang ini
cenderung orang yang ikhlas, orang yang sangat ikhlas dan berani mengambil resiko-resiko yang di luar nalarnya. Meskipun dia sering difitnah, meskipun ya diinjak-injak, itu tidak membuatnya menjadi putus asa. Bahkan dia akan selalu memberi dan memberi. Dan orang yang punya sifat bumi ini cenderung hokinya bagus. Karena disitulah pusat kekayaan. Bumi ini pusat kekayaan. Jadi tinggal orang tersebut mengolah potensi dirinya akan menuju kemana. Gitu. Nah, itu pun tidak semuanya keseluruhan dalam simbol sifat bumi yang sesungguhnya. Karena hanya mewakili beberapa yang terkandung di dalam bumi tersebut. Artinya seorang manusia yang mempunyai karakter atau simbol bumi ini yang pertama cenderung lebih ikhlas dan selalu memberi. Nah, itu tadi beberapa gambaran simbol dari hari lahir kita sebagai gambaran karakter dan sifat yang tertanam pada diri kita. Dan semuanya itu menjadi satu kajian yang universal. Kita boleh memaknai dengan simbol-simbol yang lain. Kita boleh memaknai dari semua gambaran-gambaran yang tadi saya uraikan. Tidak ada klaim atau panduan khusus bahwa itulah kebenaran atau itu sebuah kesalahan. Karena kebenaran adalah sudut pandang, begitupun juga dengan kesalahan. Kamu akan dianggap sebagai orang baik, dikatakan orang baik karena kamu telah berbuat baik kepada orang tersebut. Dan kamu bisa dikatakan orang jahat karena yang mengatakan pernah kamu lukai. Wassalamualaikum.